Saya sudah berusaha berbaik hati, dengan memberikan kesempatan untuk jujur, tapi dia menyia-nyiakan semuanya. Apa kamu sudah melaksanakan perintah saya, Stephen? Tanya Amar kepada Stephen. Sudah, bos. Sesuai perintah bos, saya sudah perintahkan semua karyawan berkumpul di lobi kantor dan istri dari Pak Hendrik sudah berada di jalan, mungkin sebentar lagi akan sampai di kantor. Ucap Stephen yang diangguki oleh Amar. Kini Amar mulai mengirim pesan kepada Nadia untuk menitipkan Aurel kepadanya. Bos, semua telah siap. Ucap Stephen. Kini Amar beranjak dari kursinya, berjalan keluar ruangan lalu menuju ke lobi kantor di mana semua karyawannya telah menunggu di sana. Semua pegawai makin bingung karena diperintah untuk berkumpul, bahkan suara saling bisik terdengar sangat jelas. Saat melihat Amar keluar dari lift, sontak membuat semuanya diam seketika. Stephen membisikkan bahwa istri dari Pak Hendrik juga telah tiba. Amar mengangguk dan Stephen mulai melaksanakan perintah bosnya. Ini peringatan untuk semua karyawan, jangan pernah mencoba bermain-main di perusahaan Ariskop. Ucap Amar membuat para karyawan saling melirik. Sebuah tayangan diputar memperlihatkan seorang yang mereka sangat kenal, yaitu manajer perusahaan cabang Ariskop sedang bermesraan dengan seorang perempuan yang masih sangat muda. Bahkan potongan-potongan video tersebut ada yang tak senonoh dan tak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai seorang istri. Semua karyawan langsung menatap Pak Hendrik, lalu para karyawan sudah mulai berbisik-bisik. Amar sempat melihat istri dari Pak Hendrik sudah mulai menitikan air mata. Saya sudah mengatakan untuk jujur, tapi Pak Hendrik tidak ingin berkata jujur. Saya paling benci dengan orang-orang 18 yang berkhianat dan memanfaatkan perusahaan saya untuk kesenangan pribadinya. Apa Anda pikir saya tidak tahu bahwa selama ini ada menggelapkan dana perusahaan dengan mengubah laporan keuangan sebelum diserahkan kepada saya, mencuri uang saya untuk bersenang-senang dengan para wanita muda, membelikan barang-barang mewah. Mulai hari ini saya memecat Anda, Pak Hendrik, secara tidak terhormat di kantor saya. Ucap Amar. Lalu datang seorang wanita yang tak lain adalah istri Pak Hendrik dan langsung menamparkan suaminya. Jahat kamu, Pak. Sekarang aku mau minta cerai dari kamu. Setelah mengucapkan itu, semua istri Pak Hendrik langsung pergi. Ma, tunggu, Papa tidak ingin bercerai dari kamu. Pak Hendrik yang berniat mengejar istrinya berhenti karena ucapan Amar. Tidak semudah itu Anda pergi, Pak Hendrik. Anda harus mempertanggungjawabkan kesalahan Anda. Ternyata Amar juga sudah memanggil polisi untuk menangkap Pak Hendrik, sehingga Pak Henry langsung dibawa oleh pihak yang berwajib. Stephen, biarkan semua pegawai pulang sekarang, lalu kamu cari hotel. Saya ingin istirahat, biar kita pulang besok saja. Saya sudah mengabari Nadia untuk menjaga Aurel. Ucap Amar lalu berlalu dari sana. Baik, Pak. Amar memang berbeda dalam memberikan pelajaran kepada orang yang berani berbuat curang di perusahaannya. Amar tidak suka bermain tangan hingga melukai orang karena menurutnya luka fisik akan mudah sembuh, namun jika diberikan luka psikis, dipermalukan di depan umum, aibnya dibuka secara terang-terangan sehingga orang-orang akan memandang jijik seperti yang terjadi kepada Pak Hendrik. Lalu kemudian diserahkan ke kantor polisi. Jika Amar telah menyelesaikan masalahnya, lain halnya dengan Aurel yang kini ternyata sudah tidur berbantalkan paha dari Zahra. Karena saat setelah sholat Isya, sesuai dengan kebiasaan Zahra, dia akan membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Awalnya Aurel masih cerewet, bahkan meminta Zahra mengajarinya mengaji hingga Aurel berbaring berbantalkan paha Zahra sambil memeluk perut Zahra. Aurel bahkan tertidur tanpa membuka mukena yang digunakan. Setelah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, Zahra menyimpan mushafnya lalu perlahan mengangkat tubuh mungil Aurel dan memindahkannya ke atas ranjang milik Zahra. Dengan perlahan Zahra melepas mukena milik Aurel agar tidur dari Aurel tidak terusik. Selamat tidur anak solehah. Kap. Untung saja sebelum sholat Isya Aurel telah bersih-bersih dan menggosok giginya. Zahra kemudian ikut membuka mukena yang masih dikenakannya, mematikan lampu, digantikan lampu tidur, lalu ikut naik ke atas ranjang berbaring di samping Aurel. Tak lupa Zahra membaca doa. Kini baik Zahra ataupun Aurel saling berpelukan satu sama lain, memberikan kehangatan dan kenyaman dengan pelukan. Bahkan
Kini Aurel telah masuk ke dalam dekapan Zahra. Jika dilihat tidak akan ada yang mengira bahwa keduanya baru saling mengenal beberapa hari. 19. Kadang tidur yang nyenyak bukan hanya karena kamar yang luas, kasur yang empuk dan selimut yang lembut dan menghangatkan, namun kehadiran orang yang kita sayang, yang memberikan pelukan hangatnya akan bisa membuat tidur makin nyenyak bahkan enggang rasanya untuk bangun. Zahra yang sudah terjaga jam 3 dini hari karena sudah menjadi kebiasaannya melakukan sholat taubat, dilanjutkan dengan sholat tahajud lalu sholat hajat dan diakhiri dengan beristighfar dan bersolawat. Namun saat ingin bangun dari pembaringan, tangan kecil yang selalu setia meneluknya seperti menahannya dan tak membiarkan Zahra untuk bangun. Pelan-pelan Zahra melepaskan pelukan Aurel, karena Aurel yang sedikit terusik. Zahra langsung mengelus-ngelus kepala Aurel hingga terlihat si putri CEO Ariskop itu kembali pulas. Zahra menaruh bantal guling di dekat Aurel lalu kini Zahra menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah sholat, kini Zahra sedang fokus berzikir hingga suara anak kecil khas orang yang baru bangun tidur memanggilnya. "Umi Zahla," panggil Aurel, dan kini saat Zahra menengok ke arah ranjang, Aurel telah duduk. Zahra dapat melihat mata Aurel yang sudah mulai berkaca-kaca, tanda bahwa Aurel akan menangis. Mungkin Aurel tak melihat Zahra yang sedang duduk di depan tempat tidur. "Iya sayang, kenapa bangun?" Zahra mendekati Aurel memeluk tubuh mungil bocah perempuan itu. "Hiks Aurel, kila Umi ninggalin Aurel sendiri. Aurel mau peluk Umi tapi ternyata yang Aurel peluk malah guling. Nah kan Aurelnya sudah menangis. Aurel mah gitu harusnya awali hari dengan senyuman, ini malah mengawali hari dengan tangisan. Umi baru selesai sholat sayang, Umi sedang zikir, mana mungkin Umi ninggalin Aurel, lebih baik Aurel tidur lagi ya, nanti kalau sudah subuh Umi bangunin untuk sholat." Cia, bagaimana Aurel nggak langsung jatuh cinta kepada Zahra kalau suaranya lembut banget saat berbicara kepadanya. Ayahnya saja yang biasa berbicara lembut kepada Aurel namun tak selembut Zahra. No, Aurel tidak mau tidur sendiri. Kini Aurel sudah mulai memeluk agresif leher Zahra. "Kalau begitu sini tidur di pangkuan Umi." Benar saja, baru juga Zahra mengatakannya Aurel sudah tertidur di pangkuan Zahra. Aurel mungkin ngigo kali tadi. Tak terasa azan subuh telah berkumandang, kini Zahra mulai membangunkan Aurel. Walaupun Aurel masih kecil namun tidak ada salahnya mengajarkan anak untuk beribadah tepat waktu sewaktu kecil, karena jika sudah diajarkan sedari kecil maka kedepannya akan menjadi kebiasaan yang baik. "Assalamualaikum, anak soleha, bangun yuk, azan subuh telah berkumandang." Zahra mengusap wajah cubi milik Aurel sesekali, Kia memberikan kecupan membuat Aurel yang merasa terganggu perlahan membuka matanya. Senyum Aurel langsung terbit kalau wajah yang pertama dilihatnya adalah wajah Zahra, bukan wajah Biinah. "Umi sudah pagi?" tanya Aurel. "Sudah azan subuh sayang, yuk sholat," katanya Aurel mau belajar menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, nanti setelah sholat Aurel bisa tidur lagi kok, ucap Zahra. Aurel lalu bangun, sadar jika dirinya tidur di pangkuan Zahra. Aurel mulai heran. "Loh, kok Aurel bisa tidur di pangkuan Umi? Apa kaki Umi tidak sakit?" "Aurel kan belat," kata ayah. Nah kan Aurel lupa, mungkin Aurel juga lupa bahwa sebelumnya dia menangis mencari Zahra. "Tidak apa sayang, ayo kita wudhu nanti telat sholat subuhnya." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Kia melakukan gerakan salam dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Saat Zahra melihat Aurel, ternyata anak itu telah tertidur di atas sejadahnya. Zahra hanya terkekeh kecil lalu mencium pundak kepala Aurel. Setelah memanjatkan doa, Zahra membawa Aurel ke atas tempat tidur lalu kini Zahra mulai membersihkan diri. Di lain tempat, tepatnya di hotel tempat Amar, baru pukul 4 pagi Amar telah menghubungi asistennya, siapa lagi kalau bukan Stephen, yang kamarnya berada persis di samping kamar milik Amar. Beberapa kali Amar menghubungi Stephen tapi hanya ada deringan tanpa ada yang mengangkat panggilannya. "Dasar lo Steph,
dia itu tidur atau mati sih, telepon gue aja nggak diangkat-angkat. Kini Amar mulai emosi, niat. 20. Awal memesan hotel untuk beristirahat dan tidur, malahan Amar tidak bisa memejamkan matanya karena memikirkan putri kesayangannya dititipkan kepada orang lain walaupun itu sekretarisnya sendiri. Biasanya Amar akan pergi keluar kota atau negeri ketika ada Oma Santika dan Opa Aris di rumah. Jika sekali lagi gue telepon gak diangkat, gue tinggal lo Steph di sini. Ucap Amar lalu mulai menghubungi Stephen kembali. Pucuk dicinta, telepon kali ini diangkat oleh Stephen. Hanya suara deheman didengar oleh Amar. Stephen, jika kamu tidak bangun sekarang maka gaji kamu gue potong 50%. Ucap Amar membuat Stephen yang mendengarnya langsung membuka matanya lebar-lebar, bahkan sekang Stephen sudah duduk di atas tempat tidurnya. Lo apa saya gue bos? Heran Stephen. Nggak usah banyak nanya, jika dalam 5 menit lo belum ada di depan kamar gue, maka gue nggak akan main-main dengan ancaman gue. Setelah mengatakan itu Amar langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Stephen langsung melompat lalu lari ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Setelah keluar dari kamar mandi, Stephen kemudian memakai pakaian yang semalam dipakainya, bahkan jasnya hanya dipegangnya. Baru juga ingin mengetok pintu Amar, si empunya sudah membuka pintu. Gue pikir lo masih tidur dan gak takut dengan ancaman gue. Amar langsung berjalan melewati tubuh Stephen yang seketika membeku. Lo mau tetap di sana, buruan gue mau pulang. Nah kan, Stephen baru kembali sadar lalu buru-buru berlari menyusul Amar yang sudah akan masuk ke dalam lift. Setelah check out dari hotel, kini kedua pria tampan tersebut sudah masuk ke dalam mobil, yang mana Stephen yang menyetir. Stephen heran kepada bos dudanya, kenapa Amar terlihat segar dan tampan walaupun Amar tidak memakai setelan dengan jas lengkap, bahkan kemeja yang dipakai Amar sudah digulungnya sampai siku. Sedangkan Stephen merasa masih bermuka bantal. Untung saja Stephen sempat cuci muka, jangan sampai akan ada iler di mukanya, bisa jatuh pamornya sebagai asisten di perusahaan Ariskop. Untuk menutupi wajah kusamnya, Stephen mengambil masker yang selalu tersedia di dalam mobil lalu memakainya. Amar memerintahkan Stephen untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, bahkan yang biasanya waktu yang dibutuhkan 2,5 kini hanya butuh waktu 1,5 jam yang diperlukan Stephen. Sesuai dengan instruksi Amar, mobil menereka menuju ke homestay Ariskop untuk menjemput Aurel karena tempat tinggal Nadia ternyata di sana. Kok Nadia lebih memilih tinggal di homestay Ariskop ya bos? Padahal dengan gajinya bekerja sebagai sekretaris bos, Nadia bisa saja menyewa apartemen mewah bahkan bisa membelinya. Ucap Stephen. Itu bukan urusan gue. Nah kan, untung Stephen sudah kebal dengan sikap Amar yang cuek dan dingin. Kini keduanya telah sampai di Ariskop Homestay. Setelah memarkirkan mobilnya, keduanya langsung masuk ke dalam. Amar bisa melihat suasana yang masih sangat sepi. Walaupun Amar bisa dikatakan pemilik dari homestay ini, namun untuk pertama kalinya Amar berkunjung. Jika bukan karena putrinya, mungkin Amar tidak akan pernah menginjakkan kakinya di homestay yang dibangun oleh Oma Santika untuk karyawannya. Seorang wanita yang tak lain adalah Cynthia. Selamat datang Pak Amar. Sapa Cynthia lalu menunduk hormat. Namun Amar hanya berdeham. Ada yang bisa saya bantu Pak? Tanya Cynthia kembali. Saya ingin menjemput putri saya. Akhirnya buka suara juga walaupun masih tetap datar. Mari Pak. Kini Cynthia mengajak Amar dan Stephen ke ruangan yang khusus menerima tamu. Tanpa diperintah Stephen langsung paham, segera Stephen menghubungi Nadia. Halo Pak Steph. Nadia, saya ada di bawah bersama Pak Amar, segera bawa kemari nona muda. Ucap Stephen. Aurel memang sering dipanggil nona muda jika di tempat umum. Baik Pak. Setelah menutup sambungan telepon, Nadia langsung mondar-mandir. Dilihatnya jam ternyata baru pukul setelah 6 pagi. Masih menggunakan baju tidur, Nadia mendatangi kamar Zahra. Tok tok tok. Assalamualaikum. 21. Waalaikumsalam Mbak, kenapa pagi-pagi sudah kemari, ada masalah?
Tanya Zahra setelah membuka pintu. Nadia sempat tercengang karena Zahra ternyata telah mandi walaupun Zahra memakai hijab tapi masih terlihat jelas oleh Nadia padahal Nadia masih memakai baju tidurnya. Gawat, Pak Amar ada di bawah mau menjemput putrinya, di mana Aurel? Tanya Nadia. Itu masih tidur Mbak, rencananya Zahra mau membangunkan Aurel jika sudah pukul 6 pagi. Jawab Zahra. Mbak harus membawanya jangan sampai Pak Amar marah karena terlalu lama menunggu. Gak apa-apa kan Zahra? Iya Mbak, tapi pelan-pelan ya Mbak, soalnya tidurnya masih sangat pulas. Kini Nadia mulai mengangkat tubuh Aurel dan digendongnya, segera Nadia membawa Aurel turun menuju ke lantai 1. Sampai di lantai 1 segera Nadia membawa Aurel ke ruang tamu di homestay tersebut. Melihat kedatangan Nadia sambil membawa Aurel Amar langsung bangkit dari duduknya lalu memindahkan Aurel ke dalam gendongannya. Amar langsung pergi hanya kode yang diberikan kepada Stephen. Terima kasih Nadia. Ucap Stephen mewakili Amar. Permisi. Kini Stephen dan Amar pergi dari homestay menuju kediaman Aris. 22. Jika tidur itu adalah kematian yang sementara maka Aurel merasakannya sekarang. Saking nyenyaknya tidur bahkan Aurel belum juga bangun padahal Amar sudah kembali meletakkannya di atas tempat tidur miliknya di kediaman keluarga Aris. Sementara Amar sudah meninggalkan Aurel yang tertidur untuk menuju ke kamarnya sendiri untuk membersihkan diri karena Amar akan bersiap untuk berangkat bekerja kembali. Sementara Stephen juga sudah masuk ke kamarnya yang berada di kediaman Aris. Setelah beberapa menit bersiap kini Amar sudah tampan dengan jas mahal yang dipakainya. Rencananya hari ini Amar tidak akan membawa Aurel untuk ikut ke kantor. Amar juga kasihan kepada putrinya jika harus setiap hari ikut dengan bekerja di kantor. Amar berniat menitipkan Aurel ke rumah Oma Rita saja. Segera Amar menelpon saudara dari Oma Santika tersebut. Halo. Halo Aunty, apa Aunty ada di rumah sekarang? Tanya Amar. Kebetulan Aunty sama Uncle sedang berada di rumah Arsyad, gagal sudah. Niat Amar untuk menitipkan Aurel kepada mereka. Kalau begitu Amar tutup dulu teleponnya Aunty, Amar tidak jadi mengutarakan niatnya. Amar lalu menuju ke kamar Aurel kembali, ternyata Aurel masih nyenyak tidurnya, dibenarkannya selimut Aurel lalu dikecupnya dahi Aurel. Kini Amar menuju ke lantai 1 bersama dengan keluarnya Amar dari lift, Stephen juga keluar dari kamarnya. Mereka berdua sama-sama ke meja makan untuk sarapan. Bi Asih. Panggil Amar kepada kepala pelayan di kediaman Aris. Saya Tuan. Suruh Ina untuk menemani Aurel di kamar, saya harus berangkat ke kantor sekarang tapi jika Aurel bangun lalu menangis mencari saya suruh sopir mengantarnya ke kantor saya saja. Ucap Amar. Baik Tuan. Kini Bi Asih berjalan ke belakang untuk menemui Ina untuk memberitahukan tugas dari tuannya. Di kamar Aurel masih tertidur lelap bahkan Ina yang ditugaskan untuk menunggu nona mudanya juga sudah mulai mengantuk. Ina ikut memejamkan matanya sambil duduk lesehan di samping tempat tidur Aurel. Belum juga Ina tertidur Aurel telah bangun dengan teriakan yang membuat Ina kaget. Ah Umi di mana? Teriak Aurel dengan kencangnya. Copot. Copot. Astagfirullah nona muda. Kenapa berteriak apa nona muda sedang mimpi buruk? Tanya Ina setelah mulai bisa mengendalikan dirinya bahkan Ina yang awalnya duduk langsung berdiri dan melompat saking kagetnya. Aurel di mana ini kok seperti di kamar Aurel? Aurel kan tidur di kamar Umi kenapa bangun bisa di sini apa saat tidur di rumah Umi? Aurel tidur sambil berjalan. Monolog Aurel merasa heran karena bisa sampai tidur di kamarnya. Ya Aurel aneh-aneh saja kalaupun tidur sambil berjalan mana mungkin bisa berjalan sampai di kamarnya sendiri bahkan jarak dari homestay ke rumah keluarga Aris itu membutuhkan jarak tempuh sekitar 30 menit memakai mobil. Nona muda, kenapa diam saja? Ina mulai tertanya kembali karena Aurel yang diam saja. Bi Ina kok Aurel bisa tidur di sini? Tanya Aurel. Kebiasaan memang bukannya menjawab malah balik bertanya. 23.
Tadi saya lihat Tuan Amar menggendong nona muda yang masih tertidur lalu menidurkan nona muda di kamar ini. Jawab Ina apa adanya. Ingat dengan ayah kini Aurel kembali bertanya, mana ayah Aurel? Tuan Amar sudah berangkat ke kantor sejak tadi nona muda. Nah kan, siapa suruh tidurnya kelewatan lelap ditinggalkan ke kantor, gagal ketemu Umi Zahra deh, dan tiba-tiba. Hua hiks hua. Aurel langsung menangis histeris bahkan Inah yang menemaninya kelimpungan dibuatnya.